Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Kembali pada kitab Al-Imam Yahya bin Sharafuddin Nawawi rahimahullah. Lahul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan muqaddimah Imam Nawawi, muqaddimah kitab Arba'in Nawawi. Amma ba'du anapun ing dalam saumisi opokan tersebut faqad ruwina moko temen nyeritaake sapa ingsun. Faqad ruwina maka telah kami riwayatkan, telah diriwayatkan oleh kami an Ali bin Abi Thalib, saking Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, wa Abdullah bin Mas'ud lan Abdullah ibn Mas'ud, wa Mu'adz bin Jabal lan Mu'adz bin Jabal, wa Abi Darda lan Abi Darda. Ini sama aja, tidak perlu diterjemah nama orang. Wa Ibnu Umar lan Ibnu Umar, wa Ibnu Abbas lan Ibnu Abbas, wa Anas bin Malik lan Anas bin Malik, wa Abi Hurairah lan Abu Hurairah, wa Abi Sa'id lan Abi Sa'id Al-Khudri kang bangsa Khudri radhiyallahu anhu. Min turukin katsiratin, saking pira-pira dalan riwayah katsiratin kang akeh. Min turukin katsiratin, dari jalan yang banyak, jalan riwayat yang banyak. Biriwayatin mutanawwi'atin, kelawan pira-pira riwayat mutanawwi'atin kang warna-warna, dengan riwayat yang bermacam-macam. Jadi hadis yang akan disampaikan ini riwayatnya banyak, jalan riwayatnya banyak, ya. Riwayat itu ya, jalan riwayat itu dari sini, dari sini, dari sini, an ini, itu jalan riwayat. Ini jalan riwayatnya banyak, yang hadis yang akan disebutkan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ing setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala, dawuh sapa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan tiduran, jangan tiduran, bangun. Man hafidha, utawi wong kang ngreksa, ala ummati, atase umat ingsun, arba'ina hadisan ing 40 hadis. Man utawi wong hafidha iku ngreksa, ala ummati ing atase umat ingsun, arba'ina hadisan 40 opo hadise. Barang siapa yang hafal, man hafidha, barang siapa yang hafal, ala ummati, atas umatku, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, arba'ina hadisan 40 hadis, min amri diniha, kan tetap saking perkara diniha agama umat.
yakni agama Islam, dari beberapa perkara agama. Ba'asahullahu mongko bakal nguripake iman sapa Allah, maka akan dibangkitkan oleh Allah. Yaumal qiyamati ing dalam dina kiamat, di dalam hari kiamat. Yaumal qiyamati di hari kiamat. Fi zumratil fuqaha'i ing dalam keluargane al fuqaha'i wong ahli fikih, wal ulama'i lan wong kang alim. Jadi fi zumratil fuqaha'i di dalam keluarga atau golongan al fuqaha, para ahli fikih, wal ulama dan para orang alim. Jadi kata Nabi SAW, barang siapa yang hafal, ini riwayat banyak menunjukkan ini sahihnya kuat. Ya, kalau banyak riwayat hadisnya mutawatir, kuat banget. Apa kata Rasul? Barang siapa yang hafal 40 hadis tentang agama, ya, maka Allah akan bangkitkan di pada mahsyar nanti bersama golongan ahli fikih, bersama golongan para alim, ya. Jadi kalau kita pengen dibangkitkan bersama ulama, bersama ahli fikih yang paham fikih, hafal 40 hadis. Ini Arba'in Nawawi ada berapa puluh hadis? 40? 40 berapa? 42. Lah kok bahasanya Arba'in? Enggak, isna wa arba'un hadisan gitu. Kan 42. Kenapa bahasanya kok arba'in 40? Ini sudah merupakan adat orang-orang Arab membahasakan dengan puluhannya aja. Ya, dengan puluhannya saja. Padahal 42 bahasanya cuma arba'in. Padahal umur Nabi berapa? Umur Nabi Muhammad SAW 63. Bahasanya itu cuma situ. Umur Nabi 60 roh. Kalau kita nggak paham kan, loh ini aneh. Kok umur Nabi 60 padahal umur Nabi 63. Nah ini nggak paham bahwa adatnya Arab menyebutkan puluhan itu nggak menyebutkan satuan. Ya, global aja. Jadi arba'in 40, kok 42? Ya biasa. Mau 45 juga nggak masalah. Ya. Jadi barang siapa yang menghafalkan 40 hadis, ya nanti kalian setelah hafal Quran hafalin hadis 40 minimal arba'in Nawawi. Kalau mau dibagikan bersama para ulama, para ahli hadis. Ini yang putri yang sebagian keluar, izin keluar atau di kamar. Oh, nanti dibangun ya kalau pulang ya, kalau dia musola. Wa fi riwayatin lan ikut tetap ing dalam siji riwayat dan dalam satu riwayat. Dalam satu riwayat hadis Nabi SAW, ba'asahullahu bakal nguripake iman sapa Allah akan membangkitkan manusia faqihan dari wong ahli fikih. Allah akan membangkitkan manusia faqihan bersama ahli fikih, aliman kan alim, aliman dan juga bersama orang yang alim. Jadi Allah akan membangkitkan orang yang hafal 40 hadis, ya. Ini kan lanjutannya, man hafizu ala ummati arba'ina hadisan min amri diniha. Nah, dari bahasa itu beda-beda. Ada yang bahasa Allahu yaumil qiyamati fi zumratil fuqaha wal ulama.
Ada juga yang ba'asahullahu faqihan aliman. Ya, maka orang yang hafal 40 hadis dibangkitkan oleh Allah menjadi orang yang ahli fikih dan juga orang yang alim. Ini syaratnya apa? Hafal 40 hadis. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat. Riwayat Abi Darda siji riwayat Abi Darda. Wa kuntu lan ana lan Allah apa insun lahu marang man yaumal qiyamati ing dalem dina kiamat. Wa kuntu lahu dan saya kata Rasul bersama orang-orang di hari kiamat iku syafi'an paring syafaat wa syahidan lan nyekseni. Syafi'an memberikan syafaat wa syahidan persaksian. Jadi Rasul nanti di hari kiamat itu akan memberikan syafaat dan persaksian kepada umatnya yang hafal 40 hadis. Ya, jadi hafal 40 hadis ini penting. Nah, dari sini kemudian angka 40 ini menjadi angka yang lumayan sakral. Ya, banyak yang tirakat 40 hari. Termasuk kalian di sini jangan dijenguk dulu selama 40 hari. Ya, jadi 40 ini sakral. Ya, semoga dengan tidak dijenguk 40 hari kalian kerasa betah, kemudian bisa fokus belajar. Ya, jadi hafal 40 hadis nanti akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Katanya kita ngaku cinta Rasul, ya kan? Tapi sama sekali gak ada hadis yang dihafalkan, agak gimana? Katanya cinta Rasul, kata-katanya dari orang-orang Barat. Nah, kan aneh, ya kan? Motivasinya dari orang Barat, ilmunya dari orang Barat. Padahal cinta Rasul harusnya kalau cinta Rasul yang jadi pegangan adalah kata-kata atau dawuhnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi riwayat Ibnu Mas'ud lan ing dalam siji riwayat Ibnu Mas'ud dan di dalam satu riwayat Ibnu Mas'ud qila lahu dari utawi dawuh sapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam qila lahu dan dawuhake lahu marang man udkhul apa mlebu sira min ayyi abwabil jannati saking pira-pira lawange swarga sita karep sira. Qila lahu dikatakan kepada manusia, pada umat Rasul, udkhul min ayyi abwabil jannati, masuklah kalian ke dalam pintu surga syita sekarep apa? Semau kalian. Jadi masuklah ke pintu surga manapun yang kalian inginkan. Ketika apa? Hafal 40 hadis. Wa fi riwayat Ibnu Umar dan dalam siji riwayat Ibnu Umar dan di dalam satu riwayat Ibnu Umar kutiba moko den catat sapa man fi zumratil ulama ing dalam keluargane pira-pira ulama wong kang alim wa husira lan den giring sapa man fi syuhada ing dalam wong kang mati syahid kutiba fi zumratil ulama, maka akan dicatat orang yang hafal 40 hadis itu bersama keluarganya ulama atau
golongannya para ulama. Wa usira fi syuhada, dan akan dikirim bersama orang-orang yang mati syahid nanti di yaumul kiamah begitu. Jadi penting kemudian kita hafal 40 hadis. Ya, ini Arba'in Nawawi sudah mencakup 42 hadis, sudah lebih dari 40. Nanti saja ya, yang hafal Quran, yang hafalan setelah hafal Quran boleh nanti kemudian menghafal 40 hadis. Karena penting, dari banyak hadis riwayatnya apa? Orang yang hafal 40 hadis akan diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad. Orang yang hafal 40 hadis akan menjadi dibangkitkan bersama golongan orang-orang yang ahli fikih dan juga dibangkitkan bersama ulama. Wattafaqal huffazu, wattafaqal huffazu, dan wis sepakat sapa al huffazu wong kang apal hadis. Wattafaqal huffazu, dan telah sepakat orang-orang yang menghafal hadis. Ala annahu inatase setuhune iku hadis, ala annahu hadisun ingatase setuhune iku hadis dhaifun kang dhaif, bahwasanya hadis dhaif, annahu hadisun dhaifun, bahwasanya hadis dhaif. Wa in kasrat, senajan turuquhu apa pira-pira riwayat hadis, walaupun wa in kasrat, senajan akeh apa turuquhu pira-pira riwayat hadis, walaupun banyak riwayatnya. Waqad sannafa, lan temen sannafa wis ngarang sapa al-ulama radhiyallahu anhum fi hadzal babi, ing dalam iki bab, ma la yuhsa, ing barang kang ora kena diitung apa ma minal musannafati, saking pira-pira kang dikarang. Fi hadzal babi, di bab ini, mana yuhsa, hadis-hadis yang tidak bisa dihitung, yang tidak bisa dihitung, minal musannafati, dari hadis-hadis yang buku-buku yang dikarang. Jadi hadis dhaif itu boleh dipakai, ya, hadis dhaif itu boleh dipakai untuk motivasi ibadah, bukan untuk dalil fikih, bukan untuk dalil masalah akidah. Ya, jadi hadis dhaif juga boleh dipakai untuk kita motivasi dalam beribadah, ya. Fa awwalu, mongko utawi kawitane man wong alim tuhu kang weruh ingman sannafa ingkang ngarang fihi ing dalam hadzal bab iku Abdullah bin Mubarak, Abdullah bin Mubarak. Fa awwalu man alimtuhu, maka adapun yang pertama mengarang hadis yang modelan 40 ini itu adalah Abdullah ibnul Mubarak. Beliau juga ulama hadis, ya, ahli hadis. Abdullah bin Mubarak orang yang pertama mengarang model hadis 40 hadis. Jadi banyak ulama itu yang kemudian mengarang 40 hadis tentang ini. Ada buku juga Al-Arba'un Ar-Ramadhaniyah. Ada itu 40 hadis tentang Ramadan, ada macam-macam. Jadi semangat untuk menulis 40 hadis, karena hadis yang tadi di atas, orang yang hafal 40 hadis dibagikan bersama orang-orang ahli fikih dan yang alim.
Summa mongko nuli Muhammad bin Aslam at-Tusi kang bangsa Tusi al-alim kang alim ar-rabbani kang ngamal sholih. Dilanjutkan dengan Muhammad bin Aslam at-Tusi. Summa mongko nuli Al-Hasan bin Sufyan an-Nasai, Muhammad bin Sufyan an-Nasai kang bangsa Nasai, orang Nasai. Wa Abu Bakr al-Ajuri lan Abu Bakar al-Ajuri. Wa Abu Bakr Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani lan Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim al-Asfahani kang bangsa Asfihan. Wa Daruqutni lan Daruqutni, wal Hakim lan Hakim, wa Abu Nu'aim lan Abu Nu'aim, wa Abu Abdurrahman As-Sulami dan Abu Abdurrahman As-Sulami, cuma nama-nama saja. Wa Abu Sa'id Al-Malini dan Abu Sa'id Al-Malini, wa Abu Usman As-Sabuni dan Abu Usman As-Sabuni, wa Abdullah bin Muhammad Al-Ansari dan Abdullah bin Muhammad Al-Ansari, wa Abu Bakr Al-Baihaqi dan Abu Bakar Al-Baihaqi, wa khalaiqu lan pira-pira ulama la yuhsawna kang ora kena dihitung minal mutaqaddimina saking ulama kang dingin dari ulama yang mutaqaddimin yang dulu. Jadi banyak yang mengarang yang tidak dihitung, tidak bisa dihitung dari ulama mutaqaddimin yang dulu, wal mutaakhirin lan ulama kang buri yang baru. Jadi banyak yang mengarang 40 model begini, 40 hadis baik dari mutaqaddimin ataupun mutaakhirin. Wa qad istaghfartullah lan temen nyuwun baguse kahanan sapa ingsun Allah ing Allah Ta'ala jami'a arba'ina hadisan ing dalem ngumpulake 40 hadis iktidaan krono anut biha ula'il a'immati marang mengkono-mengkono al-a'immah pira-pira imam al-a'lami kang alim wa hufazi lan ngrekso wa hufazil islami lan ngrekso Islam agama Islam. Wa qad istaghfartullah, dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala jami'a arba'ina hadisan tentang mengumpulkan 40 hadis ini. Ya, orang-orang yang mengumpulkan 40 hadis ini, kenapa? Iktidaan biha ula'il a'immati, karena mengikuti imam-imam yang juga mengarang 40 hadis. Wa qad ittafaqal ulama'u lan teman nyuwun lan teman wis sepakat dan telah sepakat wa qad ittafaqa al-ulama'u sapa al-ulama'u ulama ala jawazil amali ing atase jawazil amali wa ngelakukake bahwasanya ulama sepakat tentang kebolehan mengamalkannya bil hadis dhaif kelawan hadis kang dhaif fi fadhailil a'mali ing dalam pira-pira keutamaane amal. Jadi kita boleh menggunakan hadis dhaif itu hanya digarisbawahi untuk fadilah amal, motivasi dalam beribadah, bukan untuk dalil fikih, bukan untuk dalil akidah. Ya, jadi pendalilan tidak boleh dengan hadis dhaif. Pendalilan itu harus dengan hadis yang hasan atau yang sahih. Ya, tidak diterima pendalilan fikih khususnya dengan akidah
dengan hadis yang dhaif. Wa ma'a hadza lan ing dalam sabane iki jawazul amal falaisa mongko ora ono apa i'timadi tenang genan sapa ingsun pegangan wa ma'ahada dan bersama ini falaisa i'timadi bukan berarti saya berpegang ala hadzal hadis iku ala hadzal hadis tetap sapa ingsun tetap ingatasi iki iku hadis. Kata Imam Nawawi apa? Hadis dhaif itu boleh digunakan untuk fadilat amal, tapi saya tidak berpegang dengan hadis dhaif. Mesti begitu beliau. Kalau mengarang kitab hadisnya di mukadimahnya begitu. Hadis dhaif itu boleh dipakai untuk motivasi ibadah, tapi saya tidak berpegang dengan hadis dhaif. Bal ala qaulihi sallallahu alaihi wasallam balik ingatase dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihati ing dalam pira-pira hadis kang sahih liyuballigha beci nekaake sapa asyahidu wong kang hadir hale minkumul ghaiba tetep saking sira kabeh al-ghaiba ing wong kang ora hadir liyuballigha syahidu bagus menyampaikan bagi orang yang hadir dari kalian al-ghaiba kepada orang yang tidak hadir. Jadi ini pesan keilmuan yang hadir di majelis ilmu, mendengarkan ilmu, bagus kalau dia kemudian menyampaikan ilmunya kepada orang-orang yang tidak hadir di majelis ilmu, ya, untuk penyebaran ilmu. Ini hadis Nabi. Yang hadir tolong sampaikan kepada yang tidak hadir. Ya, kenapa? Karena bisa jadi yang tidak hadir di majelis ilmu itu lebih paham daripada yang hadir. Ada orang menerima hadis, ada orang yang tidak menerima hadis. Kemudian yang menerima hadis menyampaikan kepada yang tidak menerima langsung dari Rasul. Bisa jadi orang ini lebih paham daripada yang menerima langsung dari Rasul. Jadi gitu ya. Untuk penyebaran ilmu bagus sekali orang yang menerima ilmu menyampaikan ilmunya kepada yang lain. Jadi bisa aja sampean lebih paham dari saya. Gitu ya. Wa qalihi sallallahu alaihi wasallam lan dawuhe Nabi sallallahu alaihi wasallam naddara muga-muga nyenengake sapa Allah. Semoga Allah menyenangkan, semoga Allah menggembirakan imra'an ing siji wong sami akan kerungu in maqalati dawuh ingsun fawa'aha mongko ngreksa in maqalati fa'addaha mongko nakaake in maqalati kama sami'aha kaya ento ngerungu sapa in maqalati. Nadarallahum ra'an, semoga Allah menyenangkan, menggembirakan orang yang mendengar maqalati, ucapanku, kata Rasul. Fawa'aha, kemudian menyebarkannya. Fa'addaha, ya pokoknya menyebarkannya ya. Fawa'aha fa'addaha, nah ini menyebarluaskan makalah Rasul, perkataan Rasul, kama sami'aha, sebagaimana yang dia telah dengar. Jadi ini akhirnya yang menjadikan jalur riwayat. Saya mendengar dari sini, kan banyak hadis begitu, an ini sampai kepada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Kita lanjutkan ke pertemuan berikutnya. Nakhtatim bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.
والعفو منكم على كل أخطاء ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.